Melanjutkan cerita sebelumnya, terlihat Lu Hao yang sedang menyarungkan kembali pedangnya sembari dia bergumam. Tapi karena berhubungan dengan kematian orang tuaku, aku harus menyelidikinya lebih dalam. Setelahnya Lu Hao melompat dan pergi dari tempat tersebut. Lalu Xin berpindah di sebuah aula terbuka keluarga Lu yang berada di kota Tianqi. Terlihat Lu Hao yang sedang mengintip dua orang murid yang sedang berbincang-bincang. Salah satu murid pun berkata, semua murid klan luar benar-benar sampah. Begitu juga dengan Lu Hao. Klan luar memang sampah dan semua orang bersorak dan menghajar mereka. Lalu memperlihatkan seorang murid wanita yang bernama Lu Xuer. Xuer pun menyela perkataan murid tersebut. Lu Zan, jangan menghina Kak Lu Hao seperti itu, ucap Xuer. Lalu melanjutkan, energi di kota Tianqi memang lebih rendah daripada energi di klan utama yang diberkati. Jadi wajar kalau ada selisih kekuatan. Melihat hal tersebut, Lu Hao pun terkejut. Lu Xue? Bukankah dia itu Lu Xue? Aku tak tahu dia masih mengingatku atau tidak. Beberapa tahun yang lalu, saat aku masih di cabang utama, hanya aku satu-satunya murid cabang utama yang belum membangkitkan meridianku. Semua orang mengataiku dan bilang aku tak pantas jadi murid. Hanya Lu Xue yang mau bermain denganku. Memperlihatkan saat para murid lain menghina Lu Hao. Terlihat Xuer yang membela Lu Hao. Jangan meruntung Kak Lu Hao. Lalu Xin berpindah di saat sekarang. Lu Zan pun tertawa lalu berkata, kalau soal Lu Hao, ku dengar ayahnya ditipu oleh Lu Songse. Teman di sampingnya yang bernama Luo pun berkata, apa kau bilang? Lalu Lu Zan melanjutkan, dulu untuk membangkitkan meridian Lu Hao saat umur 6 tahun, ayahnya memberikan apapun yang dia punya dan memohon pada Lu Songse untuk mentransfer tetesan roh naga suci. Tapi Lu Songse pintar dan licik. Dia memberinya air palsu. Setelah mengetahui kebenarannya, ayah Lu Hao bertarung melawan Lu Songse. Tapi Lu Songse mengalahkannya bersama saudara-saudaranya. Ayah Lu Hao terjebak dan terluka, sehingga ia harus meninggalkan keluarga cabang utama. Sekarang, Lu Hao juga dikejar-kejar oleh klan cabang. Keluarga Lu Hao benar-benar seperti anjing liar, ucap Lu Zan yang tertawa mengejek Lu Hao dan ayahnya dan keluarganya. Luo pun berkata, hahaha, datang ke klan cabang untuk melihat lelucon ini benar-benar tidak sia-sia. Mendengar mereka berbicara, Lu Xuer bergetar. Lalu dengan tatapan tajamnya berkata, Luo, Lu Zan, ku sarankan kalian berhenti bicara omong kosong. Setelah mengetahui kebenaran tentang keluarganya Kak Lu Hao, aku akan membunuh para penindas itu. Ya, tapi Lu Songse sudah mengirim orang untuk mengejar dan membunuh Lu Hao. Kakakmu itu takkan bisa selamat, ucap mereka menjawab perkataan Lu Xuer. Mendengar hal itu, dengan tatapan tajamnya Lu Hao berkata dan bergumam, sepertinya seorang ahli yang menyakiti ayahku dan mengirim Lu Xiaolin mengajarku adalah Songse dari cabang utama. Lu Songse ingin memusnahkan keluargaku sepenuhnya. Tunggu saja sampai aku menjadi lebih kuat lagi. Aku akan membuat Songse dan keluarganya membayar semua ini.
Terlihat Lu Hao sembari mengepalkan tangannya dengan penuh tekad dan ambisi untuk membalas dendam kepada orang-orang yang menyakiti keluarganya. Waktu terus berlalu ke 1,5 bulan kemudian, yang memperlihatkan pasar ahli bela diri di luar kota Tiankui. Terlihat Lu Hao yang sedang berjalan di kota tersebut. Sembari dia bergumam, kristal monster Xiao Yue Changlan memang bagus. Setelah menggunakannya, tak hanya menstabilkan sirkulasi bela diriku, bahkan teknik transformasi 9 naga mencapai bentuk sempurnanya. Terlihat Lu Hao sekarang yang berada di tahap Ki Condensation Meridian Warisan dan 2 Meridian Dasar. Saat semua teknik transformasi 9 naga dikuasai, katanya akan muncul sebuah teknik unik. Tapi kenapa aku belum mendapatkannya? Gumam Lu Hao yang tak puas dengan pencapaiannya saat ini. Lalu scene berpindah. Terlihat Lu Hao yang sedang melihat beberapa orang yang berteriak, "Halo, bergabunglah dengan tim kami untuk mendaftar sekte Xuanjian. Memang sulit, tapi anggota tim kami tak ada yang berada di bawah tahap Ki Condensation," ucap orang-orang tersebut. Lu Hao pun bergumam, waktunya sekte Xuanjian merekrut murid luar lagi. Sekte Xuanjian merupakan sekte kuat di sepanjang wilayah timur dan sekte yang diimpikan semua orang. Kalau aku bisa bergabung dengan sekte Xuanjian, aku bisa jadi lebih kuat, dan dia juga berada di sekte itu. Aku harus membalas kebaikannya karena menyelamatkanku. "Halo, anak yang di sebelah sana," terdengar suara yang mengejutkan Lu Hao. Lu Hao pun menoleh dengan tanda tanya, lalu memperlihatkan ada 4 orang yang menuju ke arahnya, dan seorang wanita pun berkata, "Apa kau bisa bergabung dengan tim kami untuk mendaftar ke sekte Xuanjian? Proses pendaftarannya sangat berbahaya dan membutuhkan setidaknya 5 orang untuk membentuk satu tim, dan kami kekurangan 1 orang," ucapnya tersenyum dengan ramah kepada Lu Hao. Lu Hao pun merespon, "Tapi aku masih tahap 2 Ki Condensation. Bukankah aku akan membebani kalian?" Wanita itu pun menjawab, "Tidak apa-apa. Bertemu denganmu sudah seperti takdir. Jadi ayo bergabung." Mendengar hal itu, Lu Hao pun bergumam, "Aneh, anggota lain menolakku bergabung karena aku masih tahap 2 Ki Condensation. Kenapa mereka berdua tidak menunjukkan tanda-tanda penolakan?" Waktu terus berlalu. Scene memperlihatkan di sebuah hutan. Terlihat kelompok Lu Hao yang sedang beristirahat dan menyalakan api. Wanita itu pun berkata, "Malam ini, ayo kita istirahat di sini. Aku akan pergi mengumpulkan kayu bakar." Lalu memperlihatkan 2 orang dari kelompok Lu Hao. Salah satunya berkata, "Bagikan makanan kering ke semua orang." "Akan kulakukan," ucap yang satunya. Melihat gerak-gerik mereka yang mencurigakan, Lu Hao dengan tatapan tajam bergumam, "Ada yang aneh dengan mereka berdua. Mereka terlihat baik dan tulus, tapi mereka tak terlihat ingin mendaftar ke..." Sebelum selesai bergumam, terlihat 2 orang itu dengan seramnya menoleh ke suatu arah dengan tatapan membunuh. Mereka pun mengeluarkan senjata mereka masing-masing, lalu menerjang ke salah satu kelompok Lu Hao yang sedang tidur atau berbaring. Melihat hal itu, Lu Hao pun berteriak, "Awas!" Swos! Terlihat serangan mereka berdua yang menghantam tanah.
dan berhasil dihindari oleh orang yang mereka targetkan. Terlihat seseorang yang menjadi target mereka menyetabilkan tubuhnya sembari bersiaga. Lalu dia berkata, "Apa yang ingin kalian lakukan?" Melihat itu, Lu Hao pun bergumam, "Pergerakannya sangat cepat." Lalu dua orang itu pun berkata, "Tak diragukan lagi, anak muda ini berasal dari keluarga kuno. Meski masih muda, dia bisa menguasai teknik langkah bayangan sampai sehebat ini." Salah satunya pun berkata juga, "Takdirmu sudah," sembari dia menunjukkan postur wajah pemuda tersebut, yang dimana wajah pemuda tersebut menjadi boronan yang dihargai sebesar 100.000 yuan. "Benar, hargamu 100.000 yuan. Melihat hal itu, Lu Hao bergumam, "Jadi bukan aku targetnya." Mereka berdua berada di tahap 4 Ki Condensation. Jadi dia sedang sial.